Iya, saya umur 3 tahun, orang tua saya bercerai. Mengapa mereka bercerai? Karena mereka tidak mau berkorban demi anaknya. Mereka memandang kita sebagai anak-anak yang terkutuk. Papa saya pernah pukul saya pakai kayu dari kejauhan. Lalu kaki saya dirantai ke sebuah meja. Iya, saya umur 3 tahun, orang tua saya bercerai. Mama saya pergi, papa saya kemudian setelah itu beberapa tahun setelah itu menikah lagi. Jadi saya memang tidak pernah dididik oleh ayah saya. Papa saya itu absen dalam mendidik karakter dan moral saya. Prinsip orang tua saya ketika pertama sekali mereka menikah, ya saya harus akui itu nggak kuat dan tidak di dalam kasih. Karena seandainya mereka mengerti kasih Allah, mereka nggak akan mengorbankan anak-anaknya demi ego, baik mama saya ataupun bapak saya. Jadi itu karena mereka nggak mengerti kasih itu. Seandainya mereka mengerti kasih itu kan berkorban. Nah mungkin mengapa mereka bercerai? Karena mereka tidak mau berkorban demi anaknya. Pola pikir orang pada masa itu, kalau kita ditinggal orang tua yang mungkin dia punya dosa apa segala macam begitulah. Mereka mengatakan ya kamu termasuk anak yang datang dari sesuatu yang nggak benar. Mereka memandang kita sebagai anak-anak yang terkutuk. Dalam masa kecil saya, ketika diperlakukan tidak adil oleh orang lain, itu tidak ada yang memberi penghiburan kepada saya dalam artian figur sebagai bapak. Tidak ada yang menolong saya untuk bisa mengerti banyak hal tentang hidup. Dan kemudian bagaimana cara saya memperlakukan orang lain dalam pandangan seorang laki-laki, dalam hal ini ayah saya, itu nggak ada. Ya, di dalam kemurahan Tuhan, saya itu bisa tetap hidup di dalam pembinaan moral yang baik dari nenek saya itu. Jadi makanya orang tua itu sebelum bercerai harus memikirkan anaknya ke depan, apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil. Siapa nanti akan memberi pengawasan, siapa akan memberi pembelajaran yang baik dan yang benar. Itu perlu diperhatikan oleh orang tua. Ketika dia tidak dibapai seorang ayah, hidup dari keluarga broken home, itu menyebabkan ia bisa lari kemana-mana, mencari kesenangan itu atau mencari pembapaan itu dari hal-hal yang gak benar. Itu banyak. Dan misalnya cari dengan apa gaya hidup yang gak benar, melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Papa saya pernah pukul saya pakai kayu dari kejauhan. Jadi ketika saya kumpul dengan teman-teman saya disuruh pulang, saya nggak mau. Dia ambil kayu besar, dia lempar punggung saya dari belakang. Lalu kaki saya dirantai ke sebuah meja. Jadi seperti saya dulu diperlakukan dalam tanda kutip seperti tidak manusiawi. Tapi untuk bisa melepaskan semua kepahitan itu dan lain sebagainya, kita butuh pertolongan Tuhan. Tuhan tidak izinkan kepahitan, tapi kemudian ketika saya mengenal Tuhan lebih dalam, meminta pertolongan Tuhan, saya sekarang sayang dengan ayah saya, sayang dengan ibu saya dan keluarga saya, yang ya pada akhirnya hanya Tuhan yang dapat memberikan kita pengertian itu. Broken home itu tidak menjadi alasan bahwa kita tidak memiliki harapan hidup. Kalau kita lihat langsung kepada Kristus, sebelum ia dilahirkan, dia harus mengalami banyak hal, orang tuanya harus struggle. Bunda Maria itu mengalami banyak sekali cacian dari orang-orang karena dia hamil dalam statusnya yang tidak ada perkawinan. Kemudian Tuhan mengutus Yusuf. Bahkan setelah ia lahir pun, ya orang-orang memandang dia sebagai orang yang gak benar. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang broken home, yang ditinggalkan oleh orang tuanya, itu nggak menjadi akhir dari segalanya, tapi adalah awal yang baik untuk memulai bahwa kita punya Bapa di surga yang menjadi figur pembapaan bagi kita. Dan bagaimana kita bisa merasakan bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang baik untuk kita? Kita butuh Bapa rohani dari dalam gereja yang mendidik kita secara bukan hanya untuk menghadapi hidup jasmania, tapi bagaimana kita melatih kehidupan spiritual kita. Saya punya Bapak rohani yang mendidik saya. Jadi ketika saya mau ngaku dosa, dalam 1 bulan ini saya lakukan dosa apa, itu saya akui semua. Saya katakan, saya panggilnya dengan Abuna. Abuna, saya melakukan dosa ini, saya seperti ini, saya seperti ini. Saya merasakan kasih dari Bapa di sorga itu melalui beliau. Mereka menegur saya, mendidik saya, beritahu saya harus seperti ini, harus seperti ini. Jangan terlalu bereaksi dan melakukan banyak hal. Jadi menurut saya, anak yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya itu nggak menjadi akhir dari hidupmu, tapi awal mula yang baik untuk menuntun kamu datang kepada Bapa rohani yang tidak hanya mengajari kamu untuk hidup di dunia, tapi bagaimana untuk hidup berkenan di dalam surga. Tuhan mengizinkan saya memiliki hidup yang seperti itu dulu,
tidak ada orang tua dan lain sebagainya, meskipun dalam hinaan dan lain sebagainya, ternyata tuh sekarang saya mengerti itu adalah cara Tuhan untuk mendidik dan membawa saya kepada apa? Kepada pelatihan, pembentukan kerendahan hati dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya ia menunjukkan jalannya melalui Bapa rohani saya. Jadi jika kalian sudah habis nonton ini, kalian mau sharing, mau berbagi cerita kalian, jangan lupa komen di kolom komentar di channel Sinjen Indonesia. Dan tentu ya subscribe, share, dan juga bagikan kepada siapapun untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati.